Viral, Wahidin Halim resmi dukung Anies Baswedan Capres 2024. Rumah mantan gubernur Banten tersebut langsung diteror dengan puluhan ular. Teror ini pun dapat kecaman. Pasalnya, teror ini sangat berbahaya dan dapat mengancam nyawa. Alhamdulillah, pagi-pagi sudah dapat kiriman ular kobra. Ada berapa ini kira-kira? Ada sekarung ya. Kobra gede-gede. Kobra sedang ya, sudah jempol kaki. Ini adalah satu tanda bahwa ada orang yang tidak beradab. Ini adalah satu upaya perbuatan politik, kejahatan politik. Tapi buat saya adalah kediaman mantan gubernur Banten, Wahidin Halim atau WH, diteror oknum misterius menjelang kedatangan Anies Baswedan pada Rabu 25 Januari 2023. Sebanyak 20 ular kobra dilempar ke kediaman Wahidin Halim di Jalan Haji Jiran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, sekitar pukul 3.40 WIB. Padahal sekitar pukul 10.00 WIB, bakal capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan datang ke rumah WH untuk bersilaturahmi. Menyikapi teror tersebut, Wahidin Halim mengatakan, biasa itu, politik tidak beradab, kejahatan politik dengan berbagai cara, bagaimana menteror untuk menakut-nakuti, katanya dalam rekaman suara Rabu 25 Januari. Menurut Wahidin, 20 ular kobra berwarna pekat tersebut sengaja dilemparkan ke salah satu sudut rumahnya. 20 ular tersebut terbungkus satu karung berwarna hijau. Dibuang di belakang halaman rumah. Memang begitu politik, ada yang menakut-nakuti, tapi saya tidak takut, ungkapnya. Ia pun mengaku tidak menanggapi serius kasus dugaan teror tersebut. Bahkan dalam rekaman CCTV setempat, terekam jelas ada dua pria menggunakan sepeda motor membawa karung berwarna hijau. Kemudian, pria yang di belakang turun dari motor dan melemparkan karung tersebut ke rumah WH dan kabur. Kita hanya kasih tahu ke kepolisian bahwa ada yang lempar ular kobra di rumah. Cukup sampai itu saja, sambung WH. Sementara Partai Demokrat mengancam aksi teror orang tak dikenal atau OTK yang melempari puluhan ular kobra di rumah mantan gubernur Banten tersebut menjelang kedatangan bakal capres Partai Nasdem Anies Baswedan ke Tangerang, Banten. Ia mengatakan, kami menyayangkan aksi teror politik seperti ini. Ini cara-cara kotor yang tak sehat, tegas Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani dalam keterangannya Rabu 25 Januari. Menurut Kamhar, cara-cara intimidatif seperti itu tidak akan menyurutkan semangat dan membendung aspirasi perubahan dan perbaikan yang terus bergulir di masyarakat. Bukannya membuat takut, cara-cara seperti ini malah akan semakin menambah dan mengobarkan semangat perjuangan, apalagi di Banten daerah para Jawara, tegasnya. Lebih lanjut, Kamhar justru mengapresiasi respon Anies Baswedan terhadap teror-teror seperti itu dengan cara yang elegan. Melalui tulisan dari baju yang dikenakannya, Abdi nu ngider, naha anjau nu kader. Artinya, saya yang keliling, kenapa kamu yang takut? Ini cara yang cerdas merespon cara-cara norak seperti ini. Kami tidak takut, rakyat tidak takut, pungkasnya. Sementara itu, mantan anggota TGUPP Tatak Ujiati menanggapi teror tersebut.
Ia mengatakan, gini amat upaya jegal Anies. Demo bayaran, checklist. Spanduk hoax mendukung khilafah, checklist. Publikasi bohong pembatalan acara Anies, checklist, ungkap Tatak. Sekarang yang terbaru adalah menggunakan ular kobra sebagai senjata dengan melempari tempat yang akan didatangi Anies, yaitu kediaman Gubernur Banten periode 2017-2022 Wahidin Halim di Pinang, Kota Tangerang. Kini melempari venue dengan puluhan ular kobra. Gimana pendukung ABW? Apakah jadi takut dengan intimidasi kayak gini? Ujarnya dikutip dari akun Twitter pribadinya @tatakujiati, Rabu 25 Januari. Pada kesempatan yang sama, Wahidin Halim menuturkan, kedatangan Anies Baswedan ke kediamannya hanya sebatas bersilaturahmi dan tidak ada obrolan politik yang dibawanya. Gak ada obrolan politik, kan kita semua tahu kalau dia Anies Baswedan datang ke sini dalam rangka bersilaturahmi saja, ungkap bakal calon gubernur Banten dari Partai Nasdem itu. Selain silaturahmi, lanjut WH, Anies Baswedan datang sekaligus meminta dukungan dari kader Partai Nasdem di Banten supaya dirinya terpilih menjadi Presiden RI saat pemilu 2024 mendatang. Kalau datang ke sini, seorang politisi pasti dia ingin mendapatkan doa dan dukungan secara politik. Ya pastinya kita dukung, tutur WH. Hal senada diungkapkan Fadli Akbar sebagai koordinator wilayah pemenangan Partai Nasdem Kota Tangerang. Fadli mengatakan kedatangan Anies Baswedan untuk menyapa masyarakat Kota Tangerang. Masyarakat sangat luar biasa terhadap kehadiran Pak Anies, calon Presiden RI dari Partai Nasdem. Masyarakat merasa terobati rindunya dan begitu juga beliau orang yang begitu humble, begitu membumi, ujar Fadlin. Fadlin menjelaskan silaturahmi Anies Baswedan di Kota Tangerang sebagai ajang monumental kita untuk kedepannya menjadi solid mendukung sebagai capres. Jadi kita dari Nasdem Banten sudah tepat sekali mencalonkan Pak Anies sebagai capres, ucapnya. Terkait kedatangan Anies Baswedan ke Kota Tangerang, Fadlin menambahkan jika tidak ada pembicaraan politik, hanya agenda silaturahmi kehadirannya. Gak ada, tapi kalau kita dengar sambutan Pak Anies juga hanya menyapa dan berterima kasih kepada masyarakat Kota Tangerang yang antusias menyambut beliau dengan sukacita, bebernya.